Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Semoga sahabat-sahabat Onik yang mendengarkan pada kajian kali ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergembiralah sahabatku, karena Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman. Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Karena di balik ke setiap rasa takwa, Allah menyisipkan sebuah kekuatan di dalam diri kita. Maka la takhaf wa la tahzan. Jangan pernah engkau merasakan takut, jangan pula engkau merasakan kesedihan. Nah, agar kita selalu hidup dalam kekuatan, ada beberapa tips yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama adalah jangan pernah merasa takut dan khawatir. Perasaan takut dan khawatir yang muncul di dalam diri kita dimunculkan oleh syaitan dalam rangka melemahkan keimanan kita. Artinya, rasa takut tidak memberikan manfaat apapun selain membuat hidup kita menjadi hidup yang tidak produktif. Allah berfirman, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan pernah engkau bersedih, karena Allah ada bersama kita. Ketika Allah mengatakan jangan engkau bersedih, itu ada sebuah kata-kata yang mengajarkan ke kita untuk menjadi kuat. Lantas Allah menghajar kita dengan kalimat yang jauh lebih kuat. Innallaha ma'ana. Allah hidup bersama kita. Ketika kita memiliki seorang saudara polisi misalnya, kita memiliki ada backingan yang kuat. Ketika kita memiliki saudara misalnya seorang jenderal misalnya, kita memiliki backingan yang begitu hebat. Di saat Allah berkata innallaha ma'ana, bukankah Allah adalah segala-galanya? Bukankah Allah adalah backingan terkuat yang kita punya? Maka yang pertama, jangan pernah merasa khawatir karena kita memiliki Allah yang selalu menyertai kita. Kemudian yang kedua, jangan pernah menyimpan dendam. Hidup yang penuh dengan rasa dendam akan membuat hidup kita menderita. Sahabat Onik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadur rajuli ilallah." Orang yang paling dibenci oleh Allah, aladul hisam, adalah orang yang memiliki dendam kesumat ketika mereka sedang bertengkar. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka jadi orang yang melupakan masa lalu. Ketika ada orang menyakiti kita, lupakan saja. Buat apa engkau memikirkan dia? Engkau merasa tersakit hati dengannya, padahal dia pun bahkan tak pernah memperhatikan diri Anda. Buang rasa dendam di dalam hati kita, karena fakta membuktikan semakin banyak rasa dendam yang ada di dalam tubuh kita, kita akan menjadi orang yang sangat jauh dari yang namanya produktif. Kemudian yang ketiga, fokus pada satu masalah. Terkadang ketika kita memiliki satu masalah, sahabat Onik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, otak kita nyabang kemana-mana. Kita berpikir ini, berpikir itu, bagaimana jika begini, bagaimana jika begitu. Pak Ustadz, sebentar lagi saya bakal pensiun. Kalau nanti saya pensiun, saya nggak punya gaji. Kalau saya nggak punya gaji, kalau saya sakit bagaimana? Kalau ternyata saya sakit, kemudian nggak bisa bayar, saya dimasukkan penjara. Kalau dimasukin penjara, saya dipukulin orang di dalam penjara. Bagaimana bla bla bla. Dia berpikir begitu jauh dan begitu panjang. Padahal bisa saja belum pensiun pun Allah mengambil nyawanya dan ia akan meninggal dunia. Jadi artinya hidup ini tidak sesusah yang kita bayangkan. Apa kita selalu berhusnudzon kepada Allah? Apalagi kita mampu selalu bergembira dengan Allah, merasa memiliki Allah di sisi kita. Setiap masalah yang melanda, hadirkan Allah di dalamnya. Jangan pernah engkau melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan terbesar kita adalah ketika menghadapi masalah dan musibah. Yang kita pikirkan pertama kali adalah bagaimana mencari solusinya. Tapi kita lupakan Allah yang menciptakan masalah itu sendiri. Padahal solusi terbaik ada di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Onik yang dimuliakan Allah. Kemudian berikutnya yang keempat, jangan membawa tidur masalah-masalah yang Anda miliki. Jadi ketika kita udah mau tidur, buang masalah itu. Tinggalkan sejenak. Tersenyumlah. Agar bisa lebih fokus, sholatlah kepada Allah. 2 rakaat sholat sunnah dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, teteskan air matamu di atas sajadamu. Jangan kau teteskan air matamu di atas layar HP-mu. Kongslet. Kita ini suka curhatnya sama Facebook. Kita suka curhatnya kepada media sosial. Hamba Allah yang dimuliakan Allah. Sujud adalah solusi terbaik. Karena dengan sujud, hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjadi pribadi-pribadi yang dekat kepada Allah. Dan itulah yang dimaknai dalam hadis Nabi, inna aqrabul abdi
Inna aqraba ma yakunul abdu li rabbih. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya. Wa huwa sajid. Ketika dia bersujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman perbanyak doa di dalam sujud dan munajatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah akan selalu bersama hamba yang sayang kepada dirinya. Kemudian berikutnya yang kelima adalah jangan mengambil masalah orang lain untuk Anda selesaikan. Artinya belajar dari situ biarlah kita menanggung masalah kita sendiri. Jangan menambah-nambahi dengan memikirkan masalahnya orang lain. Kepo, artis punya masalah, dia juga pengen tahu. Tetangga sebelah punya masalah, dia pengen lihat. Iya kan? Bahkan Pak RT punya masalah, dia pun pengen lihat. Jadi hidupnya penuh dengan masalah. Hidup kita pun sudah begitu berat menanggung hidup kita sendiri agar hidup bahagia. Kita tidak perlu terlalu banyak mengetahui masalah orang lain dan fokuslah pada masalah kita sendiri. Semoga bermanfaat, sahabat Onik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.